WTO Agreement atau Perjanjian WTO adalah serangkaian aturan hukum internasional hasil negosiasi multilateral yang mengatur tata cara perdagangan barang, jasa, dan kekayaan intelektual. Yang pertama, itu adalah struktur umum Perjanjian WTO. Perjanjian ini ibarat sebuah bangunan besar yang dipayungi oleh Marrakesh Agreement. Di bawahnya ada 3 pilar utama yang mengatur segalanya. Yang pertama, GATT untuk barang, GATT untuk jasa, dan TRIPS untuk hak kekayaan intelektual. Seluruh sistem ini diperkuat oleh mekanisme dispute settlement atau penyelesaian sengketa, agar semua negara main dengan jujur. Nah, yang kedua kita akan bahas goods, service, dan juga intellectual property. Goods atau General Agreement on Tariff and Trade adalah mengatur perdagangan barang fisik dengan fokus pengurangan tarif dan juga hambatan perdagangan antar negara. Nah, yang lalu itu ada service atau General Agreement Trade in Service, yaitu mengatur perdagangan barang tidak berwujud seperti perbankan dan juga pariwisata. Dalam hal ini itu ada 4 cara, yaitu cross-border supply, consumption abroad, commercial presence, dan juga presence of natural person. Nah, yang terakhir itu ada intellectual property atau trade-related aspect of intellectual property rights, yaitu fokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, dan juga merek dagang secara global. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang perjanjian dan kewajiban yang ada di anggota. Nah, di WTO itu ada yang namanya prinsip disebut dengan single undertaking. Artinya, ketika suatu negara itu membuat perjanjian atau bergabung, nah mereka itu harus menerima semua paket perjanjian yang ada. Nggak boleh tuh memilah-milih yang cuma menguntungkan aja. Nah, dari sini tuh udah terlihat kan kalau hubungan hukumnya itu sangat amat cukup kuat. Jadi, setiap negara itu, anggotanya itu wajib sekali yang namanya menyesuaikan aturan yang ada di dalam negeri, supaya sejalan dengan komitmen internasional yang sudah disepakati oleh WTO. Jadi, keikutsertaan dalam WTO itu bukan hanya sekedar formalitas, tapi juga membawa konsekuensi hukum yang sudah dijalankan secara konsisten. Kewajiban utama anggota, yang pertama itu MFN, Most Favored Nation, dilarang pilih kasih. Keuntungan bagi satu negara harus diberikan ke semua anggota. Yang kedua itu national treatment, produk impor harus diperlakukan sama dengan produk lokal di pasar domestik. Yang ketiga, transparansi, anggota wajib melaporkan semua peraturan dagangnya secara terbuka. Yang keempat, tarif tinggi, komitmen untuk tidak menaikkan bea masuk di atas ambang batas yang disepakati. Kesimpulan, selain itu, WTO Agreements bukan sekedar aturan di atas kertas, tapi merupakan instrumen kepastian hukum. Dengan adanya sistem penyelesaian sengketa, negara kecil sekalipun punya posisi tawar yang setara untuk menggugat pelanggaran dagang oleh negara besar.